Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala syari'atal Islam hudan lin-nasi wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الآية. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dalam kegiatan rutin kita, yaitu majelis ilmu, majelis kebaikan, majelisul khair, majelisul dzikri, dalam rangka kita sama-sama berusaha untuk amalan-amalan kita selama kita hidup di dunia ini, usaha untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga apa yang telah kita kerjakan, kita usahakan itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, juga mendapat pahala yang sangat besar di sisinya, sehingga menjadi bekal kita untuk kehidupan nanti di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Hadirin, insyaallah pada hari ini akan saya menyampaikan tentang berkaitan dengan sholat Jumat, yaitu hadis-hadis berkaitan dengan sholat Jumat. Bagaimana hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan sholat Jumat, baik mengenai fadilah hari Jumat itu sendiri maupun berkaitan dengan kewajiban menjalankan sholat Jumat. Hadis-hadis sebagaimana kita ketahui yaitu yang dinamakan hadis ma'udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Jadi segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataannya ataupun perbuatannya ataupun takrirnya, ketetapannya, itu namanya hadis. Ataupun sifatnya, sifat mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya berita tentang Rasulullah, itu yang dinamakan hadis. Jadi berita-berita atau info tentang Rasulullah itu sebenarnya seperti itu. Kemudian siapa yang menyampaikan info itu dikaji oleh para ulama, apakah info itu benar atau
tidak. Jadi informasi tentang Rasulullah seperti umpama Rasulullah berkata demikian, itu kan info tentang Rasulullah. Benar tidak Rasulullah berkata demikian? Siapa yang menyampaikan? Bagaimana rangkaian atau rentetan orang yang menyampaikan rangkaian-rangkaiannya? Siapa saja? Itu diteliti. Ya, itu hadis namanya. Jadi ataupun perbuatan Rasulullah. Oh, Rasulullah kalau sholat Jumat pernah demikian. Itu kan info tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga info itu dikaji apakah benar atau tidak Rasulullah itu berbuat demikian berkaitan dengan sholat Jumat, berkaitan dengan sholat 5 waktu, berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan puasa dan lain semacamnya. Kemudian info itu dikaji. Kalau memang benar info itu, maka dikatakan hadis sahih. Ada namanya hadis hasan. Jadi sahih itu benar. Oh, ini info yang benar, valid. Infonya valid sehingga itu bisa menjadi rujukan, bisa dijadikan dasar dalam menentukan hukum dalam Islam, hukum Islam. Oh, ini infonya tidak benar. Mengapa? Karena yang menyampaikan orang yang lemah, orang yang tidak memiliki kredibilitas, kata orang sekarang, tidak tobat, tidak adil. Oh, ini tidak benar, tidak kuat. Ini info dari Rasul. Nah, maka dikatakanlah hadis dhaif, lemah. Sehingga kalau hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan hujjah atau dasar. Itu dhaif karena lemah. Oh, ini bukan hadis Rasulullahnya yang lemah, tapi penisbatannya. Jadi info itu lemah kalau itu perkataan Rasulullah. Kalau itu perbuatan Rasulullah lemah. Ini namanya hadis. Ya. Ataupun ketetapan. Apa maksud ketetapan Rasulullah? Apa benar ketetapan ini dari Rasulullah SAW? Tentang apa info tentang ketetapan ini dari Rasulullah? Itu diteliti juga oleh para ulama. Seperti umpama ketika ketika dulu di zaman Rasulullah SAW itu ada pernah seorang sahabat berbuat sesuatu. Itu bukan perkataan Rasulullah, bukan perbuatan Rasulullah, tapi perbuatan sahabat. Kemudian oleh Rasulullah SAW tidak diapa-apakan. Jadi tidak dilarang, tidak diperintah. Itu namanya ketetapan. Ada juga yang demikian di zaman Rasulullah, sahabat pernah demikian. Seperti umumnya di zaman sahabat dulu pernah seorang sahabat itu sholat sebelum maghrib, ya, sebelum maghrib. Jadi oleh Rasulullah SAW tidak diapa-apakan, tidak diperintah dan tidak dilarang. Sehingga ulama berkesimpulan karena info itu valid bahwa sahabat di zaman itu pernah ada yang melaksanakan sholat sebelum maghrib, maka dibolehkan orang yang melaksanakan sholat sebelum maghrib, namun bukan sholat rawatib tentunya. Jadi bukan sholat rawatib. Sehingga dengan demikian juga bisa disimpulkan betapa para sahabat itu sangat berhati-hati dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat takut ibadah itu menyalahi terhadap apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Takut tidak sama. Jadi memang syariat Islam itu yang menjadi petunjuk bagi kehidupan kita itu memang aturannya sudah ada. Aturannya sudah ada. Aturannya yaitu sumbernya bersumber dari Nabi Muhammad SAW, sehingga kita sebagai umatnya mengikuti beliau dalam masalah ibadah yang dikatakan oleh para ulama. Ibadah itu adalah tauqifi, dalam bahasa Arabnya tauqifi.
Apa tauqifi itu? Jadi tauqifi maksudnya yaitu dalam melaksanakan ibadah harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagaimana dikatakan para ulama, ya, ibadah itu syarat diterimanya ibadah itu ada dua syarat. Pertama yaitu ittiba, mengikuti apa yang sesuai dengan yang telah disyariatkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah ataupun yang diperintah oleh Rasulullah. Kemudian syarat yang kedua yaitu harus ikhlas, semata-mata melaksanakan ibadah itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam beribadah itu bukan harus kita banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah. Jadi banyak berharap semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati itu, gerakkan hati agar ibadah itu diterima oleh Allah. Umpama kita selesai melaksanakan sholat, di dalam sholat pun itu harus ada hati bahwa semoga ibadah saya yang kerjakan ini diterima oleh Allah. Ya Allah, semoga Kau menerima ibadah ini. Ya. Selain dari situ juga, setelah melaksanakan ibadah juga harus ada harapan kepada Allah. Ya Allah, apa yang saya telah kerjakan tadi semoga diterima oleh Engkau ya Allah. Semoga menjadi sebab Engkau ridho kepadaku ya Allah. Itu jadi hati itu dibersihkan. Hati itu jangan sampai ada rasa riya. Kalau ada rasa riya itu dihilangkan di dalam hati, cepat dihilangkan. Karena apa? Karena juga di dalam Al-Quran itu juga nanti ada seorang hamba Allah ya, itu ketika hidupnya merasa banyak ibadahnya kepada Allah, tapi ternyata itu tidak ada apa-apanya, tidak memiliki amal yang soleh. Mengapa? Karena tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi itulah yang mungkin kita sebagai hamba Allah, bagaimana kita harus selalu berusaha agar ibadah kita itu selama kita hidup di dunia ini, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara mengikuti cara-cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ajaran itu disampaikan oleh para sahabat generasi berikutnya. Setelah Rasulullah meninggal, banyak para sahabat yang menyampaikan tentang ajaran Rasulullah tersebut. Banyak oleh para sahabat disampaikan kepada yang lain, baik sama-sama sahabatnya. Terus setelah itu disampaikan oleh para tabi'in. Tabi'in itu apa? Tabi'in yang dimaksud tabi'in adalah orang yang bertemu dengan para sahabat. Ya. Orang mukmin yang bertemu dengan para sahabat. Jadi kalau generasi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat namanya. Hadir ke pengajiannya sahabat, pernah mendengar ke pengajian Nabi, pernah mendengar ajaran Nabi. Baik Nabi ketika berjalan, baik Nabi ketika di dalam masjid, baik Nabi ketika dalam peperangan. Itu namanya sahabat. Ya. Jadi generasi para sahabat, generasi ketika Nabi Muhammad SAW itu ada. Kemudian setelah generasi sahabat itu adalah generasi tabi'in. Kan kita sering mendengar kepada tabi'in, kepada para sahabat, kepada tabi'in. Tabi'in itu adalah generasi orang iman yang bertemu dengan para sahabat. Tidak bertemu dengan Nabi, tapi para sahabat, dengan para sahabat. Gitu. Jadi mereka dikatakan tabi'in. Kemudian ada tabi'in.
tabi'in. Jadi generasi setelahnya lagi tidak bertemu dengan para sahabat, tapi tabi'in itu adalah generasi yang bertemu dengan tabi'in. Gitu. Itu tidak 3 generasi emas dikatakannya. Jadi sebaik-baik generasi itu 3 generasi. Mereka lah yang yang menyampaikan ajaran Rasulullah SAW kepada kita. Kemudian di zaman itulah hadis Rasulullah itu ditulis, dihafal, ditulis gitu, sehingga ajaran-ajaran Rasulullah sampai sekarang itu alhamdulillah tidak hilang, masih sampai kepada kita. Setelah mereka kan banyak para ulama-ulama yang menerima ajaran Rasulullah itu dari mereka kepada kita. Kemudian ajaran-ajaran itu dibukukan karena wahyu itu sebagaimana yang kita pelajari, wahyu itu ada wahyu yang merupakan Al-Quran, itu wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada berupa Al-Quran, itu wahyu Allah. Tapi juga wahyu itu bukan hanya Al-Quran saja, Al-Quran itu juga berupa hadis Rasulullah, itu juga wahyu. Jadi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga bukan bikinan Rasulullah. Rasulullah itu juga diwahyukan oleh Allah sehingga beliau itu bisa mengucapkan hal-hal yang benar sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu, dan dia tidak mengucapkan dan tidak ada ucapan yang dia ucapkan anil hawa, keluar dari hawa nafsunya. Jadi bukan dari hawa nafsu Rasulullah. In huwa illa wahyu yuha, tidaklah apa yang ia ucapkan itu melainkan wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. In huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang Rasulullah sampaikan itu merupakan wahyu juga. Jadi wahyu itu bukan hanya yang tertulis di dalam Al-Quran, tapi juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana tentang hadis yang berkaitan dengan Jumat? Ini sebenarnya saya mengingatkan kembali tentang hadis. Jadi hadis itu sebenarnya info atau berita tentang Rasulullah. Itu berita. Rasulullah berkata demikian beritanya, kemudian diberitakan. Makanya kalau di dalam hadis itu ada haddatsana, telah bercerita kepada kami si fulan, terus yang fulan bilang lagi haddatsana, ada si fulan bercerita kepada saya, terus di atasnya saya bercerita dengan itu, namanya yang dikatakan sanad. Kamu dari siapa? Saya dari si fulan. Terus si fulan dari siapa? Si fulan dari si fulan lagi. Terus si fulan dari siapa? Si fulan dari. Contohnya seperti kalau sekarang dari tahun sebelum kemerdekaan, ya, tahun berapa? Tahun sekarang kemerdekaan Indonesia sudah 73 tahun, ya. Jadi orang yang kalau lahir masih umur 20 tahun katakanlah sekarang berkata, saya mendengar berita dari Bapak Soeharto katanya. Padahal umurnya sekarang umur 20 tahun. Dia tidak pernah bertemu dengan Bapak Soeharto. Valid nggak beritanya dia anak yang umur 20 tahun bilang? Benar nggak? Tentu tidak benar, karena tidak pernah bertemu. Gitu. Seandainya dia bilang, anak yang umur 20 tahun bilang, saya mendengar bapak saya berkata. Saya mendengar bapak, kata anak yang 20 tahun. Kemudian bapak saya dari Bapak Soeharto. Mungkin ini bisa rasional, bisa masuk akal. Karena
juga seumuran dengan Bapak Soeharto dan pernah bertemu juga. Maka ketika anak itu mengatakan ini dari bapak saya, sedangkan bapak saya dari Bapak Soeharto, Allah ya hamd, itu berarti beritanya bisa dikatakan valid. Maka dalam ilmu hadis dikatakan sahih. Ya, sahih. Bapaknya seorang bukan pembohong, seorang yang jujur. Itu maka sahih. Jadi rangkaian seperti ini dalam ilmu hadis dikatakan sanad. Sedangkan Bapak Soeharto dari siapa? Dari Bapak Soekarno. Bapak Soekarno dari sebelumnya lagi umpamakan begitu. Itu hadis seperti ini, ya. Jadi rangkaian pembawa beritanya itu siapa saja diteliti orang per orang oleh para ulama. Diteliti yang membawa berita itu. Sehingga kalau memang dikatakan sanadnya tidak putus, maka itu dinilai hadis sahih. Tapi kalau terputus seperti yang tadi saya katakan, dari anak yang umur 20 tahun sekarang mengatakan saya dari Bapak Presiden Soeharto. Jadi ada yang putus di situ sanadnya. Bapaknya tidak disebutkan atau pamannya tidak disebutkan. Maka berita yang disampaikan anak itu dikatakan berita tidak valid. Kalau di dalam ilmu hadis dikatakan sanadnya dhaif, lemah. Begitu. Mengenai sholat Jumat, itu Rasulullah SAW bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul Jumat. Sebaik-baiknya hari di mana pada hari itu matahari itu terbit. Jadi paling bagusnya hari itu, hari di dunia itu yaitu yaumul Jumat, pada hari Jumat. Jadi paling bagusnya hari kata Rasulullah adalah hari Jumat. Hari dalam seminggu ada berapa? Ada 7 hari. Di antara yang 7 itu yang paling bagus kata Rasulullah yaitu hari Jumat. Kok demikian? Masa hari Jumat? Iya. Dari mana info ini? Dari Rasulullah. Rasulullah dari mana? Tentunya Rasulullah bukan mengucapkan dari diri sendiri. Rasulullah itu mengucapkan sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Rasulullah wahyu dari Allah. Kok tahu hari Jumat adalah yang paling bagus? Dari Rasulullah. Rasulullah dari yang menciptakan alam, dari pencipta alam, yang mengatur alam, yang membuat alam dunia. Itu yang wahyu dari dia disampaikan kepada Rasulullah, disampaikan kepada umatnya. Kata Rasulullah, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu Nabi Adam itu diciptakan. Nabi Adam diciptakan di hari Jumat. Wa fihi dakhala jannah. Dan pada hari Jumat juga Nabi Adam itu masuk surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari Jumat juga ukhrija minha, Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga. Jadi oleh Allah dimasukkan ke surga pada hari Jumat. Kemudian qadarullah juga Nabi Adam itu dikeluarkan oleh Allah dari surga pada hari Jumat. Kemudian wala taqumus sa'atu illa fi yaumil Jumat. Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali di hari Jumat. Dan kiamat juga akan terjadinya itu di hari Jumat. Itu kata Rasulullah SAW. Ini fadilah berkaitan dengan sholat Jumat. Kemudian hadis berikutnya yaitu dari Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala aqwati minbari, bahwa sesungguhnya Abdullah bin Umar dan Abi Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ala aqwati minbarihi, dari atas kayu mimbarnya, dari atas kayu mimbarnya atau dari atas mimbar yang terbuat dari kayu. Itu bagaimana perkataan Rasulullah dari atas mimbar ya. Jadi mimbar itu termasuk
dari bahasa Arab mimbar. Perkataan Rasulullah, sabda Rasulullah, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihi wal jum'ah aw la yakhtimanna Allahu 'ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Ini sabda Rasulullah dari atas mimbar. La yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jum'ah. Jumat ini sebenarnya bahasanya ada kadang-kadang mimnya itu didomahkan Jumu'ah. Jadi ada tiga bacaan sebenarnya kalau dalam bahasa Arabnya berkaitan dengan Jumu'ah. Dikatakan Jumu'ah, Jumu'ah bidomil mim, mimnya domah. Kemudian mimnya disukunkan, ada Jum'ah bukan Jum'ah. Kemudian yang ketiga itu mimnya difathahkan. Jadi Jum'ah, ada Jum'ah, ada ada Jumu'ah, Jum'ah, ada Jum'ah. Mungkin yang menjadi bahasa kita itu yang mimnya disukunkan, dimatikan, menjadi Jumat, hari Jumat. Kalau di dalam bahasa Arab sendiri itu ada tiga bahasa, tiga pengucapan. Jadi kata Rasulullah, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jum'at, hendaklah kaum itu menyelesaikan an wad'ihim al-jum'at, hendaklah kaum itu berhenti meninggalkan sholat Jumat. Jadi udah meninggalkan sholat Jumat wajib, gitu maksudnya. Jadi harus berhenti meninggalkan sholat Jumat. Jadi jangan terus-terusan tidak melaksanakan sholat Jumat, kata Rasulullah. Aw la yahtimanallahu 'ala qulubihim, atau Allah akan menutup hati mereka. Jadi kalau Jumat itu selalu ditinggalkan, maka Allah itu akan menutup hati mereka. Ini akan bahaya, sehingga hatinya itu menjadi hati yang keras, yang tidak bisa menerima petunjuk, sehingga menjadi orang yang malas. Itu bahayanya orang yang selalu meninggalkan sholat Jumat, itu hatinya itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak akan menerima petunjuk. Menjadi orang yang malas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Tsumma la yakununna minal ghafilin. Kemudian setelah orang itu demikian, maka la yakununna minal ghafilin, mereka itu termasuk orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya ancaman bagi orang yang selalu meninggalkan sholat Jumat. Jadi jangan dibiarkan sholat Jumat itu jangan selalu ditinggalkan. Makanya ini biasanya bagi kaum laki-laki. Mengapa? Karena kalau perempuan itu tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, tidak diwajibkan. Memang ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa al-Jum'ah haqqun wajibun, al-Jum'ah wajibun illa ala arba', atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jumat itu wajib kecuali 4 orang yang tidak diwajibkan sholat Jumat. Abdun mamlukun, aw imra'atun, aw sabiyyun aw marid. Abdun mamlukun wa imra'atun wa sabiyyun wa marid. Itu ada 4 orang yang disebutkan dalam sebuah hadis, tapi juga ada hadis yang menyebutkan lebih dari 4 orang. Jadi siapa yang pertama itu budak, tidak wajib melaksanakan sholat Jumat.
Kalau sekarang mungkin sudah budak itu sudah tidak ada, ya. Kalau di di dunia Islam mungkin sudah tidak ada perbudakan sekarang. Kalau dulu memang budak itu masih ada, tapi sekarang itu sudah insya Allah sudah tidak ada. Atau mungkin kita tidak tahu, tapi mungkin ada di sebuah negara itu yang masih ada budak, seperti umpama dulu, ya, ada budak itu masih ada katanya di negara sebelah selatannya Maroko. Negara apa itu? Bukan negara Arab juga. Maroko adalah negara paling barat, ya, paling barat dari kalau di benua Afrika. Benua Afrika paling utara Maroko itu, di sebelah selatannya ada negara juga, negara Arab juga. Udah di benua Afrika itu katanya dulu masih ada budak di situ, ya. Kalau Maroko itu sudah dekat dengan Spanyol, melintas ke utara itu udah negara Eropa, Spanyol. Kalau Marokonya masih negara Arab. Nah, di situ di sebelah selatannya katanya itu masih ada budak di situ. Jadi budak tidak kewajiban. Kemudian wa dan perempuan tidak wajib. Jadi budak, perempuan, wasubiun dan anak-anak. Kemudian juga maridun dan orang yang sakit itu tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau orang laki-laki itu wajib melaksanakan sholat Jumat. Jangan sampai sholat Jumat itu ditinggalkan terus. Kalau ditinggalkan terus, awala yakhtimanallahu ala qulubihim, ancamannya hatinya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menjadi orang-orang berlupa. Dijadikan orang yang lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat bahaya. Kalau dijadikan telah mendapat ditutup hatinya oleh Allah sehingga menjadi orang yang lupa, tidak ingin, berat sekali untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mungkin di antara sebabnya itu karena tidak ingin melaksanakan sholat Jumat. Jadi dibiarkan mereka itu malas untuk melaksanakan sholat Jumat, dibiarkan terus, tidak dipaksakan. Meninggalkan satu kali Jumat, ini masih enak. Ini kan minggu depannya itu akan malas lagi. Kalau sampai beberapa Jumat, 3 Jumat, itu akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya. Jadi memang orang yang malas untuk melaksanakan sholat Jumat, pernah meninggalkan, itu harus mujahadah, harus berjuang untuk melaksanakan sholat Jumat, supaya tidak ditutupin hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, wa Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala. Ini menunjukkan bahwa Jumat itu penting untuk dilaksanakan. Hadis yang lain menunjukkan bahwa Jumat itu wajib dilaksanakan. Kalau di dalam ayat, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu di dalam sebuah ayat. Apabila ada panggilan ada panggilan untuk adzan pada hari Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, maka maksudnya pergilah kalian dengan cepat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual belinya tinggalkan dulu. Pekerjaannya tinggalkan, pergi ke sholat Jumat dulu. Hadis berikutnya dari Salamah bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Jumat. Kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Tsumma nansarifu, kemudian kami pulang dari sholat Jumat itu. Walaysa lil hitani dhillun yustadhallu bihi,
dan tembok, tidak ada bayangan tembok yang bisa digunakan untuk berteduh. Itu. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi apa maksudnya hadis di sini? Ini hadis yang kedua ini menjelaskan tentang waktu sholat Jumat. Kalau yang kita tahu waktu sholat Jumat kapan? Setelah masuk sholat zuhur, waktu zuhur itu sholat Jumat. Kemudian ini mengenai waktunya bagaimana kata Salamah bin Aqwa, mereka itu pulang dari sholat Jumat, tembok itu belum ada bayangannya yang bisa untuk berteduh. Jadi intinya sholat Jumat itu cepat dilaksanakan. Begitu masuk sholat zuhur, waktu zuhur itu berarti mulailah rangkaian kegiatan sholat Jumat yang dimulai dari khutbah, ya. Juga ada hadisnya itu, sehingga tidak terlalu akhir pelaksanaan sholat Jumat di zaman Rasulullah SAW itu tidak sampai akhir. Berbeda dengan sholat zuhur. Kadang-kadang kalau sholat zuhur diakhirkan. Di zaman Rasulullah juga ada kadang-kadang, ya. Terutama pada situasi sangat panas. Bisa dibayangkan kalau dulu di Madinah, di Makkah, di Madinah itu sampai 20 derajat. Panas. Mungkin kalau orang yang naik haji di sini bisa merasakan, apabila naik haji di musim panas, merasakan panasnya seperti apa panasnya di Makkah atau di Madinah. Ketika umpama 50 derajat. Jadi kalau masuk ke mobil itu 10 menit baru merasakan dingin. Padahal mobilnya itu sudah ada AC-nya. Jadi ngidupin AC kalau masih 5 menit itu masih belum terasa dingin, masih panas. Jadi, baru 10 menit, 15 menit baru merasa dingin. Saking panasnya. Semua rumah itu pasti ber-AC. Kalau sekarang, ya. Kalau dulu bisa dibayangkan bagaimana panasnya di zaman Rasulullah SAW. Belum ada AC ketika itu, ya. Jadi sangat panas. Jadi berkaitan dengan sholat zuhur dalam situasi sangat panas, Rasulullah SAW bersabda, "Abridu bil dhuhri." Dinginkan dulu sholat zuhurnya. Jadi laksanakan sholat zuhur di waktu yang di waktu agak dingin. Jangan sedang panas-panasnya langsung ada waktu masuk sholat zuhur langsung sholat, tidak. Tapi itu disunahkan, petunjuknya apabila sangat panas itu zuhurnya diakhiri sedikit agar tidak terlalu panas. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam, kata Rasul. Karena situasi sangat panas itu adalah dari hembusan neraka jahanam. Jadi agak diakhirkan. Berbeda dengan sholat Jumat di sini. Kalau sholat Jumat berarti pelaksanaannya itu cepat, ya. Dulu belum ada bayangan yang bisa dijadikan berteduh, itu udah selesai sholat Jumatnya. Kemudian dalam wa fi lafdhin li Muslimin, dan ada bunyi hadis menurut Imam Muslim, yaitu kunna nujammi'u ma'ahu idza zalatis syamsu. Kami melaksanakan sholat Jumat bersama Rasulullah SAW idza zalatis syamsu, ketika matahari itu tergelincir. Berarti kalau matahari tergelincir itu pelaksanaan sholat Jumat itu setelah masuk sholat zuhur. Tsumma narji, kemudian kami pulang dari sholat Jumat itu natatabba'ul fai'a, kami itu mencari-cari naungan. Berarti belum ada naungan yang condong ke arah timur, ya. Jadi intinya sholat Jumat itu cepat dilaksanakan, tidak diakhirkan. Itu pelaksanaan sholat Jumat.
Kemudian kalau melaksanakan sholat Jumat sebelum zuhur bagaimana hukumnya? Bolehkah enggak melaksanakan sholat Jumat sebelum waktu zuhur? Kalau kita yang tahu itu sholat Jumat itu dilaksanakan setelah masuk waktu zuhur. Kalau sebelum zuhur sahkah sholat Jumatnya? Ini ada hadisnya. Sebenarnya ulama itu menyimpulkan bahwa waktu permulaan sholat Jumat itu jumhur ulama, ya, jumhur mayoritas ulama itu berpendapat sholat Jumat itu setelah masuk waktu zuhur. Itu pertama. Kemudian ada pendapat yang kedua, khusus sholat Jumat itu bisa dilaksanakan sebelum masuk sholat zuhur. Itu bisa ada dalam mazhab lain yang berpendapat bahwa sholat Jumat itu bisa dilaksanakan sebelum masuk waktu zuhur. Dan dalam riwayat itu ada yang menyebutkan juga bahwa para sahabat itu melaksanakan sholat Jumat itu sebelum waktu masuk zuhur ada. Sebagian sahabat itu ada riwayat yang menyebutkan. Jadi intinya, tapi yang jumhur ya setelah masuk waktu zuhur, jumhur ulama. Jadi melaksanakan sholat Jumat. Tapi ada sebagian mazhab seperti mazhab Ahmad, ya, mazhab Hambali, Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali itu berpendapat bahwa Jumat itu boleh ini, bukan harus, tapi boleh dilaksanakan sebelum waktu zuhur, sebelum masuk waktu zuhur. Jadi dengan demikian kalau kita umpama pergi kemana, ke luar negeri, kalau di Indonesia mungkin semuanya sholatnya itu setelah masuk sholat zuhur, ya. Umpama dalam negara luar ada yang melaksanakan sholat Jumat itu sebelum masuk sholat zuhur, berarti mereka itu berpandang Hambali. Apa dasar Hambali itu melaksanakan sholat Jumat sebelum masuk waktu zuhur? Itu hadis dari ini disebutkan di sini. Wa an Sa'd bin Sa'd radhiyallahu ta'ala qala ma kunna nuqilu wa la natagadda illa ba'da al-jum'ah. Kami tidak qailulah. Qailulah itu istirahat di tengah hari. Itu namanya qailulah dalam istilah orang Arab. Jadi beristirahat di tengah hari. Kalau di sini mah orang yang kerja bangunan biasanya ya. Kalau waktu zuhur itu kan qailulah istirahat. Dulu di zaman Arab juga ada qailulah istirahat, baik dengan tidur atau tidak. Baik tidur atau tidak itu dikatakan qailulah. Wal qailulah al istirahatu nisfan nahar wa illam yakun ma'aha naum. Qailulah itu istirahat di tengah hari walaupun tidak disertai dengan tidur. Itu qailulah. Bagaimana hadis di sini? Kata Sahal bin Sa'ad, kami tidak qailulah dan tidak makan siang kecuali setelah sholat Jumat. Begitu. Muttafaqun alaih. Jadi istirahatnya dan makan siangnya itu dilaksanakan setelah sholat Jumat. Ini diambil, ada yang memahami seperti dalam mazhab Ahmad, mungkin dipahami, ya, mungkin dipahami. Biasanya orang Arab qailulah dan makan siangnya itu tengah hari. Jadi sebelum tengah hari itu Jumatnya sudah selesai. Menurut hadis ini, mereka memahami hadis ini. Jadi sebelum tengah hari Jumatnya sudah selesai. Dengan demikian Jumat itu boleh dilaksanakan sebelum waktu zuhur, sebelum tengah hari. Itu diambil kesimpulan demikian oleh dalam mazhab Ahmad, dalam mazhab Hambali. Dibolehkan. Walaupun sebenarnya kata ulama ini tidak menunjukkan bahwa hadis ini tidak menunjukkan bahwa
pelaksanaan sholat Jumat itu dilakukan sebelum waktu zuhur. Ada yang memahami demikian. Jadi sebenarnya ini mereka memahami bahwa sholat Jumat dilaksanakan sebelum masuk waktu zuhur. Karena biasanya orang istirahat itu di tengah hari, waktu zuhur. Makan siang juga di tengah hari. Sehingga sholat Jumatnya di sini berarti sebelum tengah hari menurut mereka yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu dilaksanakan sebelum zuhur. Ini hadis yang berkaitan dengan waktu masuknya sholat Jumat. Ya. Wa fi riwayatin fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat disebutkan yaitu ada tambahan di zaman Rasulullah. Jadi kami tidak qailulah, kami tidak makan siang di zaman Rasulullah kecuali setelah sholat Jumat. Mereka memahami bahwa sholat Jumatnya itu dilaksanakan sebelum masuk waktu sholat zuhur, karena qailulahnya ataupun makan siangnya itu biasanya mereka melaksanakan setelah di siang di tengah hari, yaitu setelah masuk waktu zuhur. Barangkali demikian pengertian mereka mengenai hadis ini. Kemudian hadis berikutnya, ada satu hadis lagi, ya, ini mengenai waktu ini. Sebenarnya banyak sekali berkaitan dengan sholat Jumat, berkaitan dengan khutbahnya, berkaitan juga harus berapa orang melaksanakan sholat Jumat, begitu juga banyak hadis-hadis yang lain. Kemudian hadis berikutnya itu Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman. Kalau kita lihat orang baca khutbah itu biasanya laki-laki yang tahu ya. Adakah orang baca khutbah dulu? Pernah melihat enggak? Bapak-bapak, pernahkah melihat orang baca khutbah duduk? Tidak pernah ya. Jadi orang baca khutbah itu berdiri apa duduk? Berdiri. Bagaimana kok berdiri orang baca khutbah? Nah ini. Kalau duduk, sahkah baca khutbahnya? Karena kalau Jumat itu juga ada kewajiban untuk ada khutbahnya. Mengapa? Karena Rasulullah dulu ketika sholat Jumat selalu ada khutbahnya. Makanya diambil kesimpulan oleh para ulama, sholat Jumat itu ada khutbahnya. Jadi tidak langsung adzan langsung setelah itu melaksanakan sholat Jumat, tidak demikian. Jadi sholat Jumat itu ada khutbahnya. Mengapa? Karena perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika dulu itu setelah sholat Jumat itu ada khutbahnya terus. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada sholat Jumat yang tidak ada khutbahnya. Kalau di Indonesia, di mana-mana, nggak tahu negara lain mungkin ada ya, nggak tahu. Tapi insya Allah semuanya itu ada khutbahnya. Mengapa? Karena dilaksanakan oleh Rasulullah. Berarti dengan demikian sampai masalah khutbahnya pun ajaran Rasulullah itu sampai kepada kita. Gitu. Ini disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca khutbah dengan berdiri. Yakhutubu qa'iman. Rasulullah membaca khutbah dengan berdiri. Faja'a da'irun minasyam. Lalu ada sebuah rombongan dagang dari negara Syam. Ketika Rasulullah baca khutbah, ada orang pedagang datang dari Syam. Ini dulu di zaman Rasulullah ini ya. Kalau di zaman Rasulullah kan orang baru masuk Islam. Jadi kemudian setelah ada orang dagang, Rasulullah lagi baca khutbah, ada orang pedagang datang dari negara Syam. Famfataran nasu ilaiha. Lalu orang-orang itu yang sedang sholat Jumat, sedang mendengarkan khutbah, itu famfataran nasu ilaiha, mereka itu pergi ke rombongan pedagang tersebut. Bisa dibayangkan Rasulullah sedang baca khutbah. Orang-orang itu pergi, walam yabqa hatta lam yabqa illa 12 rajulan. Sampai bersisa hanya 12 orang saja. Jadi banyak yang keluar. Ini dulu pernah terjadi seperti ini. Ini tentunya itu
hadis ini, kisah ini sebelum masih di awal-awal di awal-awal Islam. Dan juga dulu katanya ini berkait dalam kejadian seperti ini, itu masih khutbah itu dilaksanakan setelah sholat Jumat. Jumatnya selesai, Rasulullah itu membaca khutbah. Ketika ada pedagang datang, langsung mereka itu meninggalkan Rasulullah baca khutbah, kecuali 12 orang saja yang mendengarkan khutbah Rasulullah. Jadi dengan demikian pernah khutbah itu dilaksanakan sebelum setelah sholat Jumat, setelah sholat Jumat. Kemudian turunlah ayat di dalam Al-Quran, ya, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dan tinggalkan perdagangan. Jadi kalau hari Jumat jangan sibuk dengan perdagangan sampai dagangannya pun ditinggalkan dulu. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi untuk melaksanakan sholat Jumat. Ingat untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, mengharap agar mendapat rahmat Allah, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan dagangannya dulu, tutup dagangannya, baru pergi untuk melaksanakan sholat Jumat. Disitulah peristiwa itu. Setelah peristiwa itu turun ayat kepada Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa apabila hari Jumat tinggalkan perdagangan. Bila ra'au tijaratan aw lahwan infaqtu ilayha wa tarakuka qa'iman. Qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Jadi ini kata ulama, peristiwa sahabat itu meninggalkan Rasulullah, ada yang mengatakan bahwa ketika itu khutbah itu dilaksanakan setelah sholat Jumat, sehingga mereka menyangka bahwa mendengarkan khutbah itu tidak wajib, gitu. Jadi ditinggalkan tinggal 12 orang menurut hadis ini. Jadi dulunya memang pernah demikian, tapi mungkin setelah itu khutbah itu dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Tinggal 12 orang. Makanya ulama juga berbeda pendapat. Ya, sholat Jumat itu harus berapa orang? Itu juga mungkin insyaallah akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya berkaitan dengan hadis-hadis yang lain. Dengan hadis-hadis berkaitan dengan sholat Jumat, baik dengan khutbahnya, baik dengan lain-lainnya, bagaimana ajaran di dalam agama kita berkaitan dengan sholat Jumat. Tapi alhamdulillah ya, kita syariat mengenai sholat Jumat itu masih sampai kepada kita sebagaimana dilaksanakan dulu oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat. Mungkin ada hadis-hadis yang lain, insyaallah akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Semoga masih ada umur, usia. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan lahir batin, juga semoga kita selalu semangat untuk selalu beribadah kepada Allah, dan juga semangat untuk belajar tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Rasulullah SAW. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.